Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 5 dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di kelas Pak San. Oke, semoga video-video yang Bapak buat bisa membantu kalian lebih memahami pelajaran. Karena kalian sekarang mungkin masih belajar dari rumah, jauh dari guru. Semoga penjelasan-penjelasan ini bisa lebih membantu kalian. Oke, untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, uh, kali ini kita masih membahas pelajaran kelas 5 tema 2. Mari kalian siswa kelas 5 tema 2 ya, kita akan bahas sekarang. Buka bukunya. Ini buku tema 2 di kelas 5. Kita akan masuk pada subtema 2 pembelajaran yang keempat. Ya, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Nah, ini pembelajaran yang keempat, subtema 2. Dalam pembelajaran 4 ini, nanti diharapkan kamu bisa menjelaskan informasi yang terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana dari teks yang kamu baca. Nah, ini ada teks ya. Teks ini berupa cerpen. Apa sih cerpen? Cerita pendek. Ya, nah, jadi ini nanti kamu baca cerpen ini dan dari membaca itu diharapkan kamu nanti setelahnya mampu menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya. Nah, kemudian nanti juga Bapak akan jelaskan pada kalian dalam pembelajaran 4 ini terkait pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita akan bahas kegiatan produksi, kegiatan distribusi, juga kegiatan konsumsi. Dan itu ada pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya, oke. Kita mulai ya. Bapak harapkan kalian baca ya. Asik, enak kalau kita bisa punya kebiasaan ya membaca cerita pendek, punya hobi ya membaca cerita pendek. Ya, satu cerita utuh dan ceritanya pendek, nggak panjang-panjang amat, sehingga kemudian akan membuat kita jadi nggak begitu capek lah membacanya. Ya, belum capek udah puas gitu loh. Ya, itu membaca cerita pendek. Oke, ini ada cerita pendek judulnya Tanggung Jawab Ade dan ini ditulis oleh Gusti Nur. Silakan kalian baca ya. Bacanya pelan-pelan aja, pahami, resapi sehingga kamu benar-benar tahu jalan ceritanya dan nilai-nilai yang bisa diambil dari cerita itu ya. Nilai-nilai itu bisa berupa pesan dan nasihat. Oke. Nanti setelah kamu baca ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya kamu jawab berdasarkan cerpen tanggung jawab Ade tadi ya. Silahkan misalnya seperti ini, siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade? Nah, kalau kamu tadi baca pasti tahu jawabannya. Oke. Nah, berapa anggota keluarga Ade? Nah, kalau kamu baca pasti tahu ceritanya dan jawaban dari pertanyaan ini. Oke, silakan ya. Nah, pada cerpen tanggung jawab Ade, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi. Oke. Nah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oke. Jadi
Sekarang kita akan bahas apa sih kegiatan ekonomi itu, ya. Nah, kita lihat sama-sama nih. Ya, ayo membaca pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, jadi ada 3 ya. Kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita akan bahas apa itu kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi adalah kegiatan, ada di sini penjelasannya nih. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Nah, intinya di situ. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ya, itu. Ya, kalau barang itu nanti yang dihasilkan itu bisa memenuhi kebutuhan hidup orang lain, maka pasti orang lain akan membeli barang itu, menggunakannya. Ya, jadi menghasilkan barang itu adalah kegiatan produksi. Nah, kemudian kita lanjut dulu, ya, kita lanjut dulu, biar kamu bisa lebih jelas. Kegiatan distribusi, ya. Kalau kegiatan distribusi, nah penjelasannya ada di sini. Ya, mana? Ini. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi. Ya, itu. Jadi tadi ada kegiatan produksi, menghasilkan barang. Lalu ada distribusi, menyalurkan hasil produksi. Jadi barang yang tadi sudah dibuat, ya, nah itu kegiatannya produksi, lalu distribusi, menyalurkannya. Menyalurkannya ke siapa? Ya, dari produsen ke konsumen. Nah, berarti produsen apa, konsumen apa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, sebenarnya gampang sih. Produsen itu kan produksi, berarti orang yang menghasilkan barang. Produksi, produsen. Nah, mirip-mirip ya. Nah, sedangkan konsumen nanti konsumsi, mirip-mirip juga ya. Nah, apa itu konsumsi? Nah, ini kegiatan konsumsi adalah, nah ini di sini ada contohnya, kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang ya dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kegiatan memakai ya, memakai, menggunakan ya, menghabiskan. Nah, itu mengurangi nilai guna barang. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi kegiatan produksi ya, itu dilakukan oleh produsen. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya, jadi ada produksi, menghasilkan barang, orangnya produsen. Oke. Kemudian yang kedua, distribusi itu menyalurkan hasil produksi ya atau menyalurkan barang, dan orangnya disebut distributor. Nah, ini orangnya ya. Orangnya distributor. Oke. Nah, konsumsi, nah, konsumsi itu kegiatan menggunakan barang ya, memakai, menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Nah, orangnya disebut konsumen ya. Jadi ini orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Oke ya, jadi kamu bisa membedakan 3 hal ya. Pertama namanya produsen, orang yang menghasilkan barang, ya, orang yang memproduksi barang, kegiatannya namanya produksi.
Kemudian yang kedua, distributor, itu orang yang menyalurkan barang, ya, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, nama kegiatannya distribusi. Dan yang ketiga, konsumen, orang yang memakai atau menggunakan barang, ya. Nah, nama kegiatannya konsumsi. Oke. Nah, sekarang ada yang harus kalian diskusikan. Nah, ini. Menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Ya. Menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Ya. Pengaruhnya kegiatan ekonomi itu dapat menyejahterakan masyarakat. Kenapa? Karena kegiatan ekonomi ya menghasilkan barang. Barangnya bisa digunakan oleh masyarakat sehingga masyarakat kemudian sejahtera. Yang menghasilkan barang, produsen juga nanti dapat uang dari pembuatan barang itu dan digunakan untuk menyejahterakan juga. Nah, kemudian kegiatan distribusi, ya, distributor dapat jasa dari mengantar barang itu, dan dari jasa itu dia dapat uang misalnya, dan itu juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga sejahtera juga. Oke. Nah, kemudian yang kedua, apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Iya, kegiatan ekonomi dapat berdampak positif, artinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau misalnya masyarakat itu bisa bersama-sama melakukan kegiatan ekonomi, dan kegiatan ekonomi itu pasti bisa meningkatkan kesejahteraannya. Penjelasannya bagaimana? Karena dari kegiatan ekonomi itu menghasilkan barang. Barangnya kemudian dijual. Penjualannya dapat uang. Uangnya kemudian bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan. Begitu juga dengan kegiatan distribusi. Ketika mengantar barang, dapat jasa dalam mengantarkan barang itu. Ya, kemudian uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan. Ya, kemudian yang menggunakan barang, ya, kemudian yang menggunakan barang juga terpenuhi kebutuhannya. Terpenuhi kebutuhan itu bisa meningkatkan kesejahteraan juga. Walaupun kemudian dia harus mengeluarkan sejumlah uang misalnya untuk mendapatkan barang itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kamu renungkan kemudian. Apa jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu? Ya, jadi jenis-jenis kegiatannya. Masih ingat ya, produksi adalah menghasilkan barang. Distribusi adalah menyalurkan barang itu dari produsen di sini, konsumen di sini. Nah, konsumsi adalah menggunakan barang. Nah, contohnya gimana? Jenis kegiatannya, misalnya produksi itu pengusaha roti, ya. Pengusaha roti berarti dia punya pabrik roti, berarti dia menghasilkan roti. Itu namanya kegiatan produksi, ya. Nah, pengusaha roti berarti dia seorang produsen, kemudian punya pabrik roti. Nah, kegiatannya itu namanya produksi, menghasilkan roti. Ya, itu untuk contoh satu. Nah, distribusinya gimana? Roti dari pabrik itu biar sampai ke konsumen gimana? Ada yang menyalurkan, pedagang-pedagang roti, ya, yang keliling-keliling tuh, kadang-kadang pakai sepeda, pakai motor, ya,
Tapi kalau misalnya pabrik roti yang jauh, itu bisa pakai mobil ya, kemudian di-pool di satu tempat, baru kemudian pakai motor atau pakai sepeda. Nah, itu distribusi, berarti pedagang roti ya, pedagang roti. Dia mengambil roti atau membeli roti dari pabrik ya, produsen. Nah, dia salurkan, dia keliling-keliling agar nanti bisa sampai ke konsumen. Nah, berarti kegiatan konsumsinya gimana? Kegiatan konsumsinya atau jenisnya di sini adalah pembeli ya, pembeli roti yang kemudian menggunakan roti tersebut. Nah, itu contoh. Contoh lain gimana? Petani sayur ya. Petani sayur itu berarti dia produksi, menghasilkan sayur ya, menghasilkan sayur. Nanti sayurnya dijual, dia dapat uang dari penjualan sayur itu. Nah, ada kegiatan distribusi oleh pedagang sayur ya. Ada kegiatan distribusi oleh pedagang sayur sehingga kemudian sayur tadi sampai kepada konsumen. Nah, konsumen dalam hal ini adalah kegiatan konsumsi, membeli sayur itu kemudian dimasak dan dimakan. Nah, itu contoh. Silahkan kamu cari lagi contoh-contoh lainnya, jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu. Oke, nah berikutnya ada kerjasama dengan orang tua. Ya, dalam hal ini, diskusikan dengan kedua orang tuamu kegiatan konsumsi apa saja yang terjadi dalam keluargamu. Ya, jadi di rumah pasti banyak sekali tuh kegiatan konsumsi. Masih ingat ya konsumsi ya? Konsumsi itu menggunakan barang, memakai barang, menghabiskan barang, atau mengurangi nilai guna barang. Itu konsumsi. Nah, contohnya apa di keluargamu? Sebenarnya banyak, nanti kamu bisa lihat sendiri. Misalnya apa ya? Membeli pakaian, ya. Membeli pakaian, kemudian memakai pakaian itu. Itu kegiatan konsumsi, ya. Beli, lalu pakai. Nah, kemudian bisa juga membeli makanan, ya. Membeli makanan. Beli, terus makan. Habis, menghabiskan barang itu. Atau membeli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya, perabotan termasuk di situ ya, mebel, atau misalnya beli motor juga sama ya, itu kegiatan konsumsi. Nah, bisa juga yang lain misalnya kegiatan konsumsi itu menggunakan jasa, itu juga konsumsi, misalnya servis. Ya, itu konsumsi. Kamu menggunakan jasa, orang tua kamu menggunakan jasa servis. Atau misalnya jasa potong rambut, itu juga kegiatan konsumsi, menggunakan jasa orang lain. Ya. Nah, itu contoh-contoh kegiatan konsumsi yang ada di rumah. Sebenarnya banyak sekali. Silahkan masing-masing keluarga mungkin berbeda-beda konsumsinya. Ya, sebagai konsumen tentunya sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, nah itu kalian kerjasama dengan orang tua, kalian amati, kalian tanya, dan kemudian kalian catat apa kegiatan konsumsi yang ada di dalam keluargamu. Oke, Bapak kira ini aja sedikit pengantar untuk kalian membahas pembelajaran yang keempat pada subtema 2, tema 2 di kelas 5 ini. Ya, semoga ada manfaatnya dan kalian bisa lebih mengerti pelajaran yang kita bahas sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.